Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Ibu dan Bapak yang berbahagia. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat ganti baris pada saat membuat soal menggunakan Google Form. Ya, jadi biasanya teks yang perlu ada paragraf baru atau pernyataan-pernyataan yang bisa dibikin pernyataan 1, 2, 3, dan seterusnya membutuhkan ganti baris. Sementara di Google Form tidak ada fungsi ganti baris. Dan kita akan lihat bagaimana cara membuat ganti baris dari tutorial ini. Silakan. Pertama, Ibu dan Bapak, tentunya harus sudah disiapkan terlebih dahulu file soal. Ya. Misalnya ini file soal yang akan kita coba untuk masukkan ke dalam Google Form. Google Chrome biasanya, kemudian buka Google Drive. Bisa Ibu dan Bapak langsung masuk melalui Google Drive. Ya, kalau dari Drive maka klik di sini seperti biasa ya. Saya kira Bapak Ibu sudah familiar membuat Google Form. Kita akan coba. Misalnya, tapi seperti ini saja. Ya, jangan lupa untuk merubah nama file yang ada di sini. Klik saja, dia akan langsung sama dengan judul yang Anda buat. Saya ingin memindahkan soal yang bentuknya adalah soal dalam bentuk teks seperti ini, maka nanti ada beberapa pilihan yang bisa Bapak Ibu gunakan ya. Nah, jika soal ini kita copy paste secara keseluruhan seperti ini ya, copy paste secara keseluruhan, kemudian kita pindahkan langsung ke soal ya, seperti ini. Nah, maka Bapak Ibu akan bisa melihat di sini kita tidak bisa memfungsikan enter untuk berganti baris ya. Jadi diharapkan sebetulnya bentuk teksnya itu sama dengan yang tercetak di sini ya. Jadi ada beberapa, ini ada paragraf yang terpisah, kemudian ini pertanyaan soalnya, kemudian ini tadi perintah awalnya ya. Nah, ini diharapkan terpisah. Nah, kalau dengan cara copy paste secara langsung, maka kita bisa lihat bentuknya hanya hanya satu baris soal saja. Kita lihat di previewnya. Nah, ini hasilnya akan menjadi seperti ini. Maka ini tidak sesuai yang kita harapkan. Lalu jalan keluarnya, kita coba dengan gambar soal berikutnya ya. Biasanya Ibu dan Bapak menggunakan fasilitas gambar ya. Jadi misalnya menggunakan snipping tool, kemudian ya, kemudian soalnya ini di screen ya, di screen misalnya ini adalah teksnya yang di screen. Setelah di screen kemudian disimpan dulu, di save ya. Saya tulis window nomor berapa tadi? 4 ya kalau nggak salah. Oke. Nah, ini sudah tersimpan. Kemudian untuk dua kalimatnya, biasanya gini, kalau saya misalnya ini dibuang dulu ya, sehingga tinggal copy paste ini, kemudian masukkan ke dalam pokok soal. Nah, seperti ini. Cermati paragraf berikut, nah, kemudian ide pokok paragraf tersebut adalah, nah, tapi kan paragrafnya yang mana ada di screen yang sudah kita simpan tadi. Kita browse dulu. Tadi ada di sini, kita cari. Nah, ini dia soalnya. Nah, oke. Sehingga paragraf yang ada dalam soal sudah masuk ya dalam bentuk JPEG atau dalam bentuk gambar yang sudah diupload di soal. Kita lihat hasilnya, kita ingin tahu perbedaannya dengan yang pertama. Nah, ini tadi yang pertama ya, dengan cara copy paste saja maka hasilnya seperti itu. Ini dengan menggunakan screen ya, upload gambar maka hasilnya lebih lebih bagus ya, tinggal nanti ditambahkan optionnya. Nah,
ada masalah di sini Ibu dan Bapak. Ketika Ibu dan Bapak membuat soal dengan upload gambar, dengan screen foto, screen gambar soal, maka akses Google untuk atau akses internet untuk menampilkan gambar ini membutuhkan data yang lebih besar, membutuhkan kuota yang lebih besar, membutuhkan waktu. Sehingga ketika misalnya soal ini di-share kepada siswa, kemudian ternyata jaringan internet siswa di rumahnya itu jelek, dia akan komplain misalnya menyampaikan kepada ibu dan bapak, Bu, nomor 4 kok soalnya nggak ada gambarnya, ataupun nomor 4 kok teksnya tidak muncul. Itu bukan tidak ada atau bukan tidak muncul ya, tapi karena memang jaringannya yang tidak kuat untuk memunculkan ini. Nah, sehingga dia akan butuh loading yang lama. Nah, itu masalahnya Bapak ya. Jadi bisa menggunakan screen gambar, tapi itu nanti akan membuat file atau membuat koneksi internet pada saat siswa membuka soal ini loading, dan itu membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan kuota yang lebih banyak. Alternatif yang ketiga, ini yang saya rekomendasikan Ibu dan Bapak, ketika tadi kita akan membuat seperti tadi yang pertama, tetapi hasilnya itu nanti akan teks ini akan betul-betul menjadi terpisah ya, menjadi terpisah dalam artian kalau di sini ada 3 komponen atau 3 paragraf. Jadi prosesnya sama dengan yang ini sebetulnya nomor 1 ya, tapi kita akan bedakan. Kita akan lihat nanti perbedaannya seperti apa. Kita tambahkan lembar soal dulu. Oke, ya, kita cek dulu ini. Oke, nah seperti ini ya, ini kan harus ada. Nah, setelah kita copy soal ini, kita ingin membuat 3 paragraf lah katakanlah ya. Jadi 3 baris yang berbeda, seperti yang tercetak dalam soal ini. Nah, caranya, nah ini dia caranya. Pertama, kita buka di pengaturan atau di titik 3 yang ini ya. Ini diklik titik 3 ini, kemudian Ibu dan Bapak di sini banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa dimanfaatkan. Ya, kita akan memanfaatkan script editor. Nah, sudah masuk nih script editornya. Ini ada di bagian code.gs ya yang berfungsi. Kemudian di sini sudah ada function, my function dan seterusnya. Ini di Ctrl A saja, kemudian dihapus sehingga masih kosong sama sekali ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu kopikan terlebih dahulu script. Nah, mana scriptnya? Ini scriptnya sudah saya siapkan, nanti Bapak Ibu bisa lihat di deskripsi video ya, nanti saya sisipkan di situ. Nah, ini scriptnya tinggal di Ctrl A ya, di blok semuanya, kemudian copy, kemudian masukkan ke sini, Ctrl V atau paste. Oke. Setelah dimasukkan ke sini, Bapak Ibu juga bisa simpan namanya misalnya ya, di sini ganti namanya apa. Ini fungsi ini adalah fungsi untuk ganti baris, jadi bisa tulis di sini adalah ganti baris ya. Kalaupun tidak dirubah nggak masalah ya. Nah, oke. Nah, setelah itu ya kita balik, ini berarti sudah ada ya, ini simpan save project. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini ke pokok soal tadi ya. Ini adalah tag yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian nanti teks yang sudah kita buat ini kita akan jalankan dengan menggunakan script yang sudah ada. Intinya di dalam script ini Bapak Ibu akan bisa menjadikan atau memfungsikan ganti baris dengan menggunakan 4 space. Jadi antara satu karakter dengan karakter berikutnya atau baris satu dengan baris berikutnya itu cukup dengan menggunakan 4 ketukan atau 4 ini ya, misalnya dari sini cermati paragraf berikut, kemudian biji pepaya ini akan menjadi baris kedua, maka berikan 4 ketukan di situ, 4 jarak, 1, 2, 3, 4. Kemudian di bagian terakhir di soal nanti ini ide pokok paragraf ini juga akan kita bikin ganti baris ya, 1, 2, 3, 4. Nah, oke, berarti sudah. Setelah itu masuk lagi ke sini. Nah, sebelum Bapak Ibu menjalankan atau mengeksekusi mengklik run, ini harus dirubah, diklik dulu di sini, on open ini harus dirubah dulu, add line break. Ya, add line break.
Jadi penambahan ganti baris. Nah, baru kemudian di run. Nah, ketika kita pertama kali menggunakan script ini, maka akan diminta untuk apa namanya izin ya, izin izin apa penggunaan script tersebut. Nah, sehingga Ibu dan Bapak diminta untuk masuk ke alamat email yang kita gunakan. Ini saya gunakan email ini. Nah, kemudian di sini klik izinkan atau allow. Nah, sudah. Artinya script ini sudah bisa digunakan di Google Form kita. Dan Bapak Ibu sudah bisa lihat di sini execution start, execution complete. Artinya, nah oke, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini adalah soal yang kita buat tadi, ya, soal nomor 4. Kita coba lihat previewnya. Oh, kita ternyata di halaman, oh, saya pakai yang baris pertama ya Bapak Ibu ya. Kita lihat hasilnya. Nah, lihat. Jadi sekarang cermati paragraf berikut, betul-betul di sini jadi paragraf, biji pepaya dan seterusnya. Kemudian ini pokok pertanyaannya. Kalau yang tadi, nah ini yang tidak dieksekusi ya hasilnya seperti ini, tidak terbentuk paragraf yang terpisah. Nah, oke, begitu caranya Ibu dan Bapak untuk membuat paragraf. Nah, ada pertanyaan berikutnya. Sebetulnya tadi di teks yang kita copy atau teks soal ini ada kata yang dicetak miring atau dalam bentuk italik ya. Enzim proteolik ya, ini dicetak miring. Nah, bagaimana untuk merubah cetak miring ini atau ya di sini kan tadi enzimnya ini belum cetak miring. Nah, maka Ibu dan Bapak ini tinggal perlu membuka web ya, membuka apa tautan baru. Silakan bisa Bapak Ibu cari di, nah nanti buka di sini nih, lingojam.com/italic text generator ya, nanti saya tuliskan juga alamatnya. Nah, ketika tadi kata yang harus dicetak miring itu adalah apa tadi? Ini ya. Oke, sebentar saya buka yang soalnya saja. Nah, ini enzim proteolik ya. Ini copy, masukkan ke italic text generator. Nah, kita lihat. Nah, ini dia enzim proteolik sudah dalam bentuk italic. Kita copy saja, kemudian masukkan ke dalam teks soal. Oh, sebentar. Ini ya. Mana tadi? Nah, ini dia. Ini enzim proteoliknya kita ganti. Nah, oke, seperti itu. Kemudian masih ada lagi kalau nggak salah tadi yang cetak miring. Ya, masih, nah ini enzim proteolitiknya ini ada di D ya. Ada di, oh ya, nanti di option pilihan kita belum copy pilihan jawabannya. Nah, kemudian ada satu lagi sirosi. Nah, ini ada sirosi dalam cetak miring juga ya. Kita copy saja ya. Sirosinya kita copy, masuk ke lingojam lagi, italic ya. Nah, pas dari sini. Nah, maka sirosi sudah italic, copy, masukkan ke dalam teks soal. Sirosi, oke, paste. Nah, sehingga sudah cetak miring. Kemudian untuk option jawaban tentunya Ibu Bapak tinggal copy paste saja ya, ini copy paste, masukkan ke sini, langsung paste di sini ya. ABCD sudah langsung. Nah, ini tadi yang enzim proteolitik ini akan dirubah untuk menjadi cetak miring. Kita masukkan ke italic. Nah,
Oke, seperti ini. Tinggal masukkan lagi ke dalam soal fungsi, ya sudah menjadi cetak miring. Kita lihat hasilnya tadi di sini ya hasilnya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat di sini enzim proteolitik sudah cetak miring, sirosi sudah cetak miring, kemudian opsi jawaban di D juga sudah cetak miring. Oke, Bapak Ibu, berikutnya jika Bapak Ibu ingin membuat teks ya, di mana teks paragrafnya itu ada yang dibuat menjorok, biasanya menjorok 5 ketukan biasanya. Seperti contoh soal ini. Ya. Kita akan coba, oke, caranya sama dengan yang tadi sudah kita bahas. Kita copy dulu, kita masukkan ke form, kita bikin soalnya sekarang, tambahkan soal dulu ya, lembar soal. Oke, nah ini masih acak-acakan ya, acak-acakan. Oke, kemudian kita buat ganti barisnya dulu. Bentar ya, ini ganti barisnya 1, 2, 3, 4 ya, 4 ketukan gerhana, kemudian baris kedua itu di kata perpotongan, nanti di tidak semua. Oke, perpotongan ini kasih 1, 2, 3, 4, kemudian tidak semua kasih 1, 2, 3, 4, kemudian pertanyaan soalnya di sini 1, 2, 3, 4. Nah, oke ya. Setelah itu kita jalankan dulu ya. Kita jalankan dulu skripnya. Kita klik run supaya tahu hasilnya seperti apa. Nah, ini sudah ganti baris, sudah tereksekusi ganti barisnya. Nah, sekarang tinggal supaya di gerhana ini baris pertama paragraf ini mencorok 5 ketukan. Yang harus dilakukan adalah Ibu Bapak nanti membuka ini ya, vertex42.com. Nah, nanti ini URL-nya nanti akan saya sisipkan di keterangan video ini ya. Kalau sudah dibuka, Bapak Ibu lihat di sini karakter transparan di nomor 127. Ya, ini ada karakternya tapi dia transparan, jadi nggak kelihatan kan, seolah-olah kosong. Di copy ya, di blok, kemudian Ctrl C. Kita simpan dulu deh di file Word ya. Nah, ini URL-nya Bapak Ibu ya, saya simpan juga di sini. Nah, paste di sini satu karakter, paste 2 karakter, 3, 4, 5. Jadi ini 5 karakter transparan. Ini di copy 5-5-nya. Berarti kita punya 5 ketukan ya, 5 huruf transparan. Copy kemudian dimasukkan ke soal. Nah, di sini di depan gerhana ini paste, di depan terjadinya gerhana tadi baris kedua ya. Paste di depan bukan terjadinya ya. Aduh, sebentar, Ctrl Z dulu. Lihat dulu teksnya. Perpotongan ya, bukan terjadi. Perpotongan. Di sini nih. Ctrl V, tidak semua di sini, tambahkan 5 ketukan, 5 huruf transparan, Ctrl V. Oke. Nah, setelah itu jalankan lagi ya. Jalankan lagi skripnya ya, jadi buka tab script tadi. Klik run. Kita tunggu komplit, kita lihat hasilnya. Nah, gerhana sudah menjorok, perpotongan sudah menjorok, tidak semua sudah menjorok, kemudian ya pernyataan masih gibar. Nah, gimana misalnya kita pengen memisahkan antara teks soal dengan kalimat pertanyaannya ini supaya tidak terlalu mepet. Katakanlah diberi jarak 1 baris misalnya ya. Nah, diberi jarak 1 baris. Nah, ini tinggal dengan cara yang sama Bapak Ibu ya. Ini bisa tambahkan, tadi kan kita sudah, oke, saya copy lagi ya.
Jadi kopikan karakter kosong ini. Sebetulnya kalau untuk ganti untuk menambahkan baris satu baris kosong, satu saja juga boleh. 5 juga boleh lah, masih ini ya, 5 nggak apa-apa. Ini kemudian paste di depan pernyataan ya, paste depan pernyataan. Nah, setelah dipaste di depan pernyataan, kemudian kita beri ganti baris lagi. Nah, kalau ganti baris lagi berarti berapa? 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah seperti ini jalankan lagi skripnya. Run lagi, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Nah, Bapak Ibu, lebih enak lagi, lebih bagus lagi ya layoutnya. Kita lihat hasilnya, previewnya tadi sudah kita buka. Previewnya seperti apa? Nah, ini dia hasilnya. Ya. Dan keuntungannya Bapak, teks ini ada di pokok soal, di lembar soal, tidak harus berganti lembar. Jadi Bapak Ibu ini ada di satu lembar yang sama ya. Tidak seperti misalnya kalau Bapak Ibu bikin tadi dengan menggunakan apa ya? Dengan menggunakan tambahan titel ya. Nah, itu nanti antar soal dengan jawaban option jawaban itu terpisah. Ini seperti ini caranya. Oke. Demikian Ibu Bapak, semoga bermanfaat dan membantu Ibu dan Bapak dalam menyusun soal yang lebih baik, efektif, dan efisien. Dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.